Halo Sobat Rangkumin Film, hari ini kita bakal bahas film di 2026, The Wrecking Crew. Ceritanya tentang dua saudara yang udah lama musuhan, tapi dipaksa reuni karena bokap mereka tewas dan tak wajar. Kenalin, Walter Hill, orang tua yang sukses bikin dua anaknya seorang SEAL angkatan laut yang terlalu kaku, dan seorang polisi yang kena skorsing dan terlalu kacau dalam kesehariannya untuk bekerja sama mengusut tuntas kematian sang ayah. Sebuah perjalanan tentang penebusan, dendam, dan arti sebenarnya dari keluarga. Mari kita bedah alurnya. Di awal film, di salah satu distrik Kalihi, Honolulu, Hawaii, dengan latar perayaan Imlek, kita diperkenalkan Walter Hill, sesosok ayah yang juga merupakan detektif swasta di Hawaii. Dengan langkah tergesa dan beberapa mata mengawasi pergerakannya, Walter seperti menghindari sesuatu, di mana tujuannya mencari kotak pos untuk mengirim paket ke satu tujuan. Paket terkirim, namun dia harus mati konyol di awal film karena menjadi korban tabrak lari. Adegan beralih di mana kita diperlihatkan James Hill yang diperankan Dave Bautista, seorang anggota Navy SEAL yang sedang berlatih, lebih tepatnya menyiksa anak buahnya agar kuat menahan napas di dalam air. Karena baginya beban hidup di daratan jauh lebih menyesakan daripada tekanan air. Sampailah di mana anak buahnya yang lain mengabarkan bahwa sang ayah Walter tewas karena tabrak lari. Satu peristiwa di mana latihan pernapasan menjadi tak berguna saat salah satu keluarga harus direnggut paksa oleh kehidupan yang sangat menyesakan dada tentunya. Sampai di kediamannya, pesisir pantai Hawaii, James juga bercerita pada sang istri Leila bahwa sang ayah telah tewas. Leila menanggapi supaya James mengabari sang adik Johnny yang ditanggapi James dengan dinginnya. Di Oklahoma, kita disuguhkan drama antara Johnny Hill dan sang pacar Valentina yang saat itu memutuskan untuk angkat kaki meninggalkan hidup Johnny yang berantakan. Di saat menenangkan diri, kabar datang dari Leila, istri James, yang mengabarkan tentang kematian sang ayah dan memintanya datang di waktu pemakaman. Tak berhenti di situ, Johnny kembali dikejutkan dengan beberapa anggota Yakuza yang datang dan mengancamnya untuk meminta paket misterius dan dikirim sang ayah ke alamatnya. Johnny terpaksa mengakhiri ancaman dengan pertarungan urakan, brutal dan penuh gaya. Properti hancur, para Yakuza dipaksa mundur dan tersungkur. Di pesisir pantai Hawaii, di mana duka seakan menyatu dengan deburan ombak, sebuah ritual perpisahan digelar, melepas kepergian Walter Hill di tanah kelahirannya. Di sini juga kita diperkenalkan dengan beberapa keluarga dari Hill. Di balik hikmatnya doa, terselip rasa canggung. James dan Johnny adalah dua kutub yang mustahil menyatu. Yang satu hidup dengan protokol dan presisi, yang satu lagi bernapas dalam kekacauan dan intuisi. Mereka bukan cuma beda pendapat, tapi punya peta moral yang saling bertabrakan. Di sini Peter Mahu, seorang paman yang juga merangkap sebagai gubernur wilayah setempat, turut memberikan sepatah dua kata untuk sang kerabat Walter. Usai prosesi pemakaman, abu dilarung ke tengah laut terdalam. Mereka pun kembali ke kediaman James. Dua saudara, satu duka, namun berbeda logika. Disinilah pertentangan mulai menemui titik temu. Johnny yakin ayahnya tewas karena eksekusi, sementara James bersikeras itu murni tragedi. Yang satu melihat konspirasi, yang satu lagi terpaut pada bukti. Perbedaan prinsip ini bukan lagi sekedar kata, tapi api yang siap membakar sisa-sisa persaudaraan mereka. Di satu sudut Hawaii, di sebuah bar, kita diperlihatkan Mr. K, salah satu pimpinan sindikat kriminal lokal yang mana di masa lalu sempat terlibat konfrontasi dengan Johnny karena Johnny telah menuduh sindikat mereka lah pembunuh ibunya. Mr. K meminta paksa Johnny untuk segera meninggalkan Hawaii untuk kebaikannya. Sementara di kantor kepolisian Honolulu,
James berusaha mencari berkas laporan dari kematian sang ayah kepada detektif Riner yang menjadi sia-sia karena tak ada saksi, CCTV yang rusak, serta tak ada bukti forensik yang didapat. Bahkan tak ada investigasi lanjutan dari kepolisian setempat untuk kematian sang ayah. James hanya mendapatkan sekantong barang-barang pribadi milik Walter. Di lain sisi, sang adik Johnny tampak menyambangi apartemen sang ayah, membedah apapun yang bisa menjadi petunjuk atas kematian sang ayah. Namun dia tak sendiri, sosok Pika muncul sebagai kunci. Sosok peretas penyadap merupakan tangan kanan yang bekerja untuk Walter semasa hidup. Pika adalah kompas bagi Johnny untuk menelusuri jejak kematian sang ayah. Pika sempat melarikan diri dari Johnny, namun Johnny berhasil menyergapnya dengan sedikit colekan di hidung yang membuat Pika harus menyumbat lubangnya agar cairan merah tak tercecer. Johnny menemukan denah atau perencanaan pembangunan yang disembunyikan Walter di dalam apartemennya. Johnny juga meminta bantuan kepada Nani sang sepupu untuk mengakses data dari Peter Mahu sang gubernur untuk mengulik lebih dalam. Sementara di sisi jalan distrik Kalihi, James memulai pengamatan dari jejak yang tertinggal di jalan, mengamati sekitar hingga akhirnya tertuju pada CCTV di sisi jalan yang merupakan salah satu tempat yang menjual alat bantu untuk enak-enak. James mendapat rekaman yang menjadi saksi atas peristiwa tabrak lari sang ayah yang didapatnya dengan sedikit kekerasan pastinya. Di luar dugaan, James datang dengan pistol siap menembak, begitupun dengan Johnny. Rangkaian penyelidikan pun berlanjut, menganalisa CCTV dengan melibatkan Pika untuk turut melacak kendaraan serta yang terhubung atas kematian sang ayah. Mengakhiri pelacakan menuju kediaman di mana mereka membahas, mengulas kembali di mana banyaknya kemungkinan untuk kasus sang ayah. Tentu dengan gaya sarkas dan saling mengejek khas dua bersaudara ini. Di saat drama mulai terbangun, mereka kembali dihantam kenyataan. Ya, pasukan Yakuza membombardir mereka, menghujani mereka dengan peluru di tengah kota. Baku tembak terjadi, tak banyak yang bisa pasukan Yakuza lakukan setelah Johnny berhasil memanggang mereka dengan menembak tangki bensin mobil mereka. Konflik selesai, dua bersaudara terpaksa menghadapi sang detektif Tenet yang merasa wilayahnya diacak-acak, serta memperingati mereka untuk tidak membuat kekacauan di wilayahnya. Sampailah di kediaman James, di mana Nani telah menemukan beberapa berkas tentang properti atau hotel yang akan dibangun di kota Honolulu, sisi timur pulau, tentunya di bawah naungan Robbie Shaw Firm. Namun James menduga bahwa hotel hanyalah kedok, bahwa yang akan dibangun sesungguhnya adalah sebuah kasino. Mereka pun berencana menemui Robbie Shaw dengan berusaha berbaur di acara penggalangan dana tahunan yang akan diadakan Robbie Shaw. And you two big fucker. Don't worry, we blend. Misi berlanjut ke titik lokasi di mana resort mewah atau kasino akan berdiri di atas tanah tradisi, di tengah lahan penduduk lokal. Pika membawa kabar yang membuat suasana kian janggal. Mobil penabrak sang ayah temukan karam membawa jasad tanpa nyawa dari dasar laut yang kelam, yang ternyata korban adalah seorang akuntan pemerintah Shimi Ayona. Tak ingin kehilangan jejak, Johnny mengutus Pika untuk melacak Hayashi Import, perusahaan Jepang yang ditenggarai terlibat dalam kematian sang ayah. Penyelidikan membawa mereka ke pesta Robbie Shaw, menyamar sebagai petugas catering. Johnny pun tak membuang waktu. Dia mendekati seorang wanita di tengah pesta tanpa menyadari bahwa sosok itu adalah sang istri dari Robbie Shaw. Ya, Monica Robbie Shaw, di mana dia menyudahi percakapan dengan menjanjikan Johnny untuk bertemu kembali di Waikiki. James juga sempat terlibat ketegangan dengan salah satu anggota Yakuza, Nakamura.
Are you a cop? What do you know about it? You're the frog man. You got a Thing about Yakuza. But a man who works at Pearl Harbor. guy like Robichaud. Still just a frog. Huh. Frog man. See you around. I look forward to it. Tibalah di mana mereka berdua digiring oleh petugas keamanan Robichaud menuju ruangannya untuk berbincang dan mengenalkan diri, di mana ternyata sang istri Monica dan sang suami Marcus Robichaud telah menyewa Walter untuk menyelidiki masing-masing pasangan yang diduga selingkuh. There's a lot of that going around. It turned out that... Put that down, that is a... Amen. That was the way for Di lain hari, Johnny yang memiliki janji temu dengan Monica segera menuju kediamannya. Satu hal yang membuatnya tercengang, Monica telah tak bernyawa di atas sebuah mobil yang nampaknya tubuh Monica terjatuh dari atap gedung. Bergegas cepat, Johnny segera mendatangi kediaman Robichaud untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, di mana Johnny harus berakhir di jeruji besi karena memasuki properti dan membuat kekacauan. Namun sang paman, Peter Mahu, datang untuk menjaminnya dan membebaskannya. sure to drop the charges. Oh, Di satu tempat di mana James tampak menunggu Johnny yang akan keluar lapas. Tanpa aba-aba, Johnny memulai pertarungan dengan James untuk membuktikan kebenaran dari ego masing-masing. Di mana akhirnya Johnny harus mengakui sang kakak lebih unggul dan juga mengakui kebenaran bahwa sang kakak bertindak untuk melindunginya. fucking listen to me! Listen, the syndicate was gonna fucking moment you got out. God damn! I was trying to fucking protect Kita beralih ke Oklahoma. Valentina menerima sebuah paket misterius berisi flash disk kiriman dari Pulau Hawaii. Sadar itu arisan sang ayah, Johnny meminta Valentina membawa data tersebut menuju Hawaii. package the Yakuza was looking for. I'm not going Hawaii. The name. I'll FedEx it to you. I'm gonna send you a ticket to Oahu. Tibanya di bandara Inoue, Hawaii, disambut hangat oleh James, Johnny, dan Pika di bandara. Mereka segera memacu langkah menuju kediaman. James, nice to meet you. Nice to meet you. Can you get in? Of course I can get in. Thumb drive. Did I tell you it's really good to see you? Fuck me. Old wallet. It's digitally encrypted. Namun, di tengah usaha Pika meretas Sandy, serangan mendadak pecah di tengah jalan raya. Kejar-mengejar, kontak senjata terjadi, mengubah perjalanan mereka menjadi laga yang terus memanas. And already people are shooting at me. All these fuckers, of course they want to kill them. I know I do. James mengakhiri dengan menyarangkan peluru di salah satu pasukan yang memaksa helikopter harus jatuh dan meledak di sepanjang lintasan. Tempuran pun berakhir dengan menyisakan jejak kehancuran di sepanjang jalan. Satu sisi, Pika berhasil masuk dan menemukan riwayat transfer berupa transaksi skala internasional dalam 3 tahun terakhir. Dengan nama pemilik rekening Peter Mahu, ya sang paman yang juga seorang gubernur, di mana ternyata semua terhubung dengan Robichaud yang membutuhkan Peter untuk melegalkan perjudian dan membangun resor mewahnya di tanah penduduk lokal.
Yang tak diketahui, rupanya Walter telah menyuruh Simi Iona sang akuntan untuk mengunduh transaksi kotor sang paman ke dalam flash disknya. Get it back before everything comes out. He calls Robichaud. And they kill Walter. Shit. Di kediaman James, di saat mereka ingin meluruskan badan sejenak, sebuah peristiwa kembali terjadi. Layla sang istri dan Nani telah diculik oleh Robichaud, di mana Robichaud menginginkan pertukaran 2 nyawa dengan 1 flash disk. Why don't you guys go with Valentina? It's gonna be alright, bud. Okay. Have made, and all for a father who does not give a shit for the women. I want you to bring it over. Sepertinya momen inilah yang ditunggu mereka berdua. Senjata disiapkan, mekanisme diuji, keokangan berbunyi. Mereka pun bergerak menuju kediaman Robichaud. Bergerak sunyi namun pasti, menumbangkan satu persatu petugas keamanan Robichaud. The wires have been cut. Lorong rumah itu berubah menjadi labirin maut dengan pertarungan jarak dekat. James membuat pasukan Yakuza berguguran. Don't tell Layla. Misi memuncak saat Layla dan Nani berhasil bebas, meninggalkan sisa amarah yang kian berimbas. Johnny memacu langkah mengejar Robichaud ke ujung dermaga, sementara James tertahan oleh Nakamura dalam duel adu raga. Berbagai senjata menjadi saksi laga dengan koreografi maut dihadirkan. Tibalah di akhir pertarungan di mana James berhasil menghabisi Nakamura. Di lain tempat, Johnny yang tersudut terpaksa meledakkan granat yang dicurinya dari Robichaud yang menyebabkan terbunuhnya Robichaud. Sementara Johnny diselamatkan sang kakak James. Adegan pertempuran berakhir dengan para polisi tiba dengan menjemput Peter Mahu dengan segala bukti kejahatannya. Di lain tempat, pemimpin sindikat lokal memberi Johnny satu nama pria yang membunuh ibunya sebagai imbalan karena telah berurusan dengan Yakuza dan menyingkirkannya. Namun, Johnny membakar kertas berisi nama pembunuh itu di dalam panggangan barbeque karena menurutnya itu sudah tak penting lagi. Johnny memutuskan untuk tinggal di Hawaii bersama James dan mereka membuat rencana untuk menghabiskan jutaan dolar yang ditinggalkan Walter kepada mereka di dompet digitalnya. Film pun berakhir. The Wrecking Crew ini bukan hanya sekedar film aksi, tapi tentang gimana kita berdamai sama luka lama. Kadang warisan terbaik bukanlah uang, tapi kesempatan kedua untuk menjadi keluarga yang utuh lagi. Terima kasih sudah menonton rangkumin film hingga tuntas. Sia.